سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Syekh Said Al-Khadrami Ibrahim wa Habib Hasan Ahmad wa Habib Ahmad bin Umar Asyadri wa Ibrahim wa ila Habib Liman Kutubna Habib Ikhlas Hasan bin Fulan wa almarhumah Merah binti Wijaya wa almarhumah Dewi Kalista binti Hasan wa almarhumah Putri Adisti binti Adijaya Putra wa almarhum Tulung bin Fulan wa almarhumah Sanad binti Fulan wa almarhum Husain bin Suhaib wa almarhum Usman bin Husain wa almarhum Naim bin Sayyid wa almarhum Suhaib bin Fulan Allah yakfirlahu wa yarhamhu wa yusalli ala rahmatih wa walidina wa walidikum khassa wa li jami' amwatil muslimin amma ala ahlihi wa ala salihah wa ala man wasaka as-salatu wa ila rahmatin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta al-wahhab wa sallallahu alaihi wa sallam ahlul Islam tahiyyatan ahlul jannah wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa yaqinan wa rizqan fahman. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini masih diberikan sehat, diberikan nikmat hidayah, nikmat taufik dari Allah, sehingga kita masih diberikan keringanan, lintasan keinginan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Salat maghrib berjamaah dilanjutkan lagi dengan melanjutkan rutinitas lain kita untuk mengisi waktu kosong kita untuk menimba ilmu, yang mana di dalam surat hadis Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khair yufaqihu fid din. Barang siapa diinginkan kebaikan oleh Allah pada hamba tersebut, maka hamba tersebut akan diberikan pemahaman di dalam agama. Alhamdulillah di dalam penduduk di sini kecuali dalam rangka mengingat kita sama-sama untuk menambah kebenaran pemahaman agama kita. Insyaallah mudah-mudahan setiap ilmu kita dapat membuat kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh ibadah-ibadah kita terima sebagai catatan amal kebaikan maka kata Allah Subhanahu wa taala menjawabkan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan daripada pembahasan yang lalu di dalam bab syurutul wudu, syarat-syarat wudu. Jadi di dalam syarat-syarat wudu ini ada 10 poin. 10 poin ini sudah saya sebutkan kemarin, sudah dijelaskan, tinggal 1 poin lagi yang belum dijelaskan. Jadi saya sekarang mengulangi poin-poin yang sudah dibahas. Syarat-syarat sah wudu, yang pertama Islam, harus beriman kepada Allah. Yang kedua tamyiz, berakal. Ya, anak-anak yang sudah tamyiz, walaupun mereka belum wajib, tapi mereka sudah sah kalau untuk berwudu. Begitupun sholat.
begitu juga puasa, ya, dan lain sebagainya. Nikah anil haid wal nifas, ini khusus perempuan harus terbebas atau suci dari haid dan nifas. Yang keempat, wa amma yamna'u wusulul ma'i ilal bashar, harus menghilangkan segala sesuatu yang ada di anggota wudhu, di wajah, di tangan, di kepala, sama di kaki, itu anggota wudhu. Kalau selain anggota wudhu tidak masalah. Apa sesuatu yang akan menolak air, menghalangi air sampai ke anggota wudhu tersebut. Jadi sebelum sampai ke kulit dia sudah terhalang dengan sesuatu yang menempel di kulit, cat, lem, atau seperti tinta dan lain sebagainya. Itu dihilangkan. Kecuali yang memang sulit untuk dihilangkan seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Yang berikutnya yang kelima, apa itu ala yang pun ada mukrimah menghilangkan sesuatu yang sifatnya merubah sifat air sebelum sampai ke kulit, seperti bedak, sabun atau sampo yang ada di rambut kita, minyak rambut, ya, itu dihilangkan dulu. Sebab dia terletak di anggota wudhu, ya, seperti kita cuci tangan kita kena deterjen itu alat fisik tidak terjemah, tapi pas kita percek tangan kita jadi masih licin dan berbusa, itu menunjukkan masih ada zat sabun di tangan kita. Itu dilasapi ke kesat, yakin tak pakai sabun lagi, maka kita baru itu juga kalau yang galak mati sabun wajah yang dihilangkan dulu, yang mati masker, ya, cewek-cewek yang galak mati masker itu dihilangkan dulu. Yang berikutnya yang keenam, apa wa'ilmu bil fardiyah wal ilmu bil fardiyah, harus mengetahui bahwasanya hukum wudhu itu wajib. Yang ketujuh, wa alla ya'taqidu fardhan min furudihi sunnah wa alla ya'taqidu fardhan min furudihi sunnah, tidak boleh meyakini daripada kewajiban wudhu itu adalah sunnah, tapi kalau sebaliknya meyakini daripada kesunahan itu adalah wajib, sah wudhunya. Tapi kalau yang wajib disangkutnya sunnah, walaupun tidak pernah ditinggalkannya, seperti wajah disangkutnya sunnah, padahal membilas wajah itu wajib, ujinya sunnah selama ini, walaupun tidak pernah ditinggalkannya, itu wudhunya tidak sah. Wudhunya tidak sah. Tidak sah wudhu, tidak sah sholat. Kita tinggal bikinnya kalau kita sudah sampai 70 atau 80, berkeyakinan wajahmu sunnah, tinggal bikinnya berapa tahun dia itu yang tidak sholat. Wal ma'ul tahura. Terus yang berikutnya adalah harus dengan air suci. Suci secara isi, maksudnya secara fisik airnya suci, bukan air yang suci tidak mensucikan atau air yang mutanajis. Air suci yang mensucikan wajib dengan air yang mutlak, air yang tidak ada campuran zat lain, baik zat suci atau zat yang najis, ya. Jadi kalau ada air putih bening tak campuran apapun, itu air mutlak, itu sah dibuat wudhu. Kalau air yang sudah tercampur benda suci yang lain, seperti tercampur kopi, tercampur susu, tercampur sabun, maka status air tidak lagi menjadi air murni. Walaupun hukumnya suci, air sabun suci, air susu suci, air kopi, teh, bandrek suci itu, karena dia boleh diminum, tapi tidak bisa dipakai wudhu, ya. Jadi airnya mutlak. Yang berikutnya, yang terakhir, wa dukhulul waqti wal muwalatu lida'il hadath. Ini yang PR kita kemarin, ya. Utama Ustaz kemarin, ya. Yang terakhir ini adalah muwala. Dukhulul waqti wal muwalatu lida'il hadath. Nah, ini panjang pembahasannya, karena ini ada hubungan dengan perempuan haid. Harus masuk waktu yang wudhu itu bagi siapa? Untuk wong, sikok laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki, wong yang kena daimil hadas, kena penyakit salis ini ada penyakit kencing netes, Pak, ya. Ini penyakit lanang, gangguan prostat. Ini kencing netes ini. Nah, yang mirip dengan laki-laki kencing netes ini, kalau versi perempuannya betina yang kena istihadah. Istihadah itu adalah darah, ya, yang keluar selain darah haid.
Adapun istihadah ini dia keluar di luar jangkauan masa datang cepat head dan masa lama head. Jadi Ustadz bahas tentang head dikit, ini sekedar global dari bahas. Kalau nanti tadi belum kita masuk ke head ya. Head itu perlu kita ketahui dia maksimal 15 hari, setengah bulan. Ya, terlepas dari tanggal berapa dia datang, tinggal itu dari tanggal berapa dia datang kaget kali itu berikutnya itu 15 hari itu maksimal. Ya. Nah, jadi head ini 15 hari maksimal, paling cepat sehari semalam. Ya, sehari semalam paling cepat terus keluar pas 24 jam berhenti. Tak keluar lagi. Tapi jarang yang model macam itu. Walaupun ada, ya. Pada umumnya betina ini kan seminggu 7 hari atau 6 hari. Ya? Artinya dia kena 6 hari atau 7 hari. Itu pada umumnya perempuan. Nah, maksimal 15 hari. Jadi kalau head itu di pucuk 15 hari masih keluar, nah, hari yang lebihnya itu istihadah, hukum darah. Artinya misal kita head hari yang ke-7, misal, ingat ya, maksimal head 15 hari. Nah, misal kita ini biasa hari ke-7 lah suci, misal seminggu pas sudah kita penuh. Ya, subhanallah, hari ke-8 tidak keluar, hari ke-9 tidak keluar, subhanallah, hari ke-10 keluar lagi. Nanyalah kita tadi sama ustazah, aku nih sudah biasa itu juga sudah suci, ustazah lama wajib, lah puasa misalnya bulan Ramadan, lah sholat aku ustazah. Terus hari ke-10 keluar lagi atau hari ke-9 keluar lagi, apa itu darah head? Pasti ustazahnya ya. Itu masih head, ngapa maksimal head 15 hari? Ya maksimal head 15 hari atau keluar ke hari ke-14. Masih darah head itu teman. Ya. Misalnya ke-8 tak keluar, 9 tak keluar, 10 tak keluar, 11, 12, 13, 14, pas hari ke-15 hari itu yang terakhir keluar. Apa hukumnya? Masih darah head. Nah, di saat dia dari 15 ke 16 nyambung pada tadi. Dari 15, 16, 17. Sedangkan maksimal head 15 hari. Itu si sohid itu cuma dihitung sehari, sedangkan hari ke-16 dan ke-17 itu yang masih keluar itu darah istihadah. Walaupun darahnya nyambung tidak mutus, maka boleh dia di tanggal 16 ke hari yang ke-16 itu, di hari yang ke-16 itu boleh dia mandi wajib, lah boleh sholat. Maaf, kalau bulan Ramadan dia lah boleh puasa, tapi misalkan darah masih keluar, darah yang keluar melampaui 15 hari, yang ke-16, 17 dan seterusnya itu istihadah, boleh sholat, boleh puasa. Kan masih keluar satu, tadi itu baliknya darah istihadah. Nah sekarang perempuan istihadah ini mungkin kasusnya pecah laki-laki kecil netes karena dia tidak ingin hadas, selalu berhadas. Nah, sekarang cara hukum budak yang macam ini wudu, nah ini caranya. Dengarkan Bu ya, artinya kalau dia head itu keluarnya lebih lama dari 15 hari, hari yang ke-16 dan seterusnya itu artinya darah istihadah. Nah, sedikit usah tambah sedikit, belum kita bahas ke 40 tadi ya. Jadi head itu kalau dari segi maksimal 15 hari, Bu ya. Nah, jarak dari head ini suci kata lain. Datang ke masa head berikutnya itu tidak boleh lebih cepat dari 15 hari. Minimumnya harus 15 apa? Dia harus tidak boleh cepat dari 15 hari. Misal, ibu ini sudah mandi wajib nih, sudah mandi wajib. Nah, datang ke head berikutnya kapan dihitung-hitung? Wah, 10 lagi lah keluar lagi. Misalnya kita ya. Nah sekarang apa sih darah yang keluar sebelum 15 hari lah keluar itu punya darah istihadah. Artinya kalau dia datang lagi head itu di puncak 15 hari atau hari ke-16, hari ke-17 pasca mandi wajib selesai head yang kemarin.
Nah itu baru disebut dengan haid lagi namanya. Ya, jadi haid itu masa tengah suci ini lagi tolak putih sudah. Beda haid lagi, lama diwajibkan berpuasa lagi. Nah kapan haid itu dia dikatakan darah haid lagi? Kalau dia datang setelah 15 hari kemudian. Kalau dia datang hari ke-13 atau hari ke-10, maka darah yang lebih cepat daripada 15 hari itu darah istihadah. Sebaliknya, kalau di masa haid, darah haid keluar lebih banyak dari 15 hari, maka hari ke-16 dan ke-17 dan seterusnya itu darah istihadah. Boleh mandi wajib walaupun darahnya keluar. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Sebenarnya masih banyak yang usah jelaskan, tapi karena kita bukan bab haid, jadi setelah itu bab kita masih bab wudu. Sekarang kita nak menjelaskan bagaimana Ustaz perempuan istihadah dari wudu, maka sama hukumnya seperti laki-laki yang kencing netes. Ya, sekarang kencing netes ini Pak, kita agak mengalihkan pembahasan sedikit. Kencing netes ini sebenarnya penyakit. Berbagai macam penelitian kedokteran ada juga yang mengatakan macam ini riset. Kata mereka ini naudzubillah mereka baca, jangan sampai kita terpelaku kita pada penyakit ini. Sebenarnya penyakit ini tidak masalah, cuma yang menyebabkan penyakit ini yang jadi bahaya. Apa? Maaf Pak ya, ini ahli, Ustaz bukan ahli. Ini pakar-pakar medis, pakar-pakar kedokteran mengatakan wong kan prostat ini biasanya salah satu penyebabnya maaf adalah onani. Ya, daya seksualnya berangkat sedangkan dia belum berdini. Si bujang akhirnya mencari kepuasan dengan kita ada tahu ikuti itu Allah alam ya. Dipaksa keluar sperma. Karena alhamdulillah aku udah tahu secara medis kursus kalau kapal itu Allah alam. Maka itu prostat. Makanya kalau sudah diharamkan agama itu jangan dijauhi itu. Kenapa zina tidak boleh? Sebab di dalam zina itu ada yang penyakit HIV. HIV itu sampai detik ini belum ada obat. Dokter profesor paling top, yang paling botak kepala, yang paling putih, belum nemu ke vaksin untuk HIV/AIDS. AIDS itu mirip penyakit topon yang ada di zaman nabi-nabi dulu Pak. Cuman bedanya AIDS itu dia berobatannya dari dalam. Karena mereka ini saling gonta-ganti pasangan, akhirnya timbul penyakit AIDS. Penyakit AIDS ini gejalanya dari dalam. Jadi penyakit ini cahaya Pak. Dia korengnya di setiap rongga dalam badan. Di antara kulit sama tulang tumbuh koreng. Jadi korengnya dari dalam. Di rongga hidungnya, di rongga mulutnya, di tenggorokannya. Jadi makan sudah dalam lagi sudah. Lama-lama lambungnya korengan, tenggorokannya korengan, saluran kencingnya korengan, saluran BAB-nya korengan, membusuk dari dalam asalnya. Dan lama-lama belum ada obatnya. Disebabkan apa? Zina. Ya, jadi setiap orang negara itu nggak baik. Jadi yang ditegak Allah itu tanda sayang Allah nak-naknya Allah gitu. Tunggu kebenaran sudah ditetapkan Allah selesai. Sebab Allah tahu Allah yang nyipta kita. Wong tahu mesin HP ini profesor yang buatnya. Makanya HP itu kapan kita beli ada buku panduan ya. Kalau rusak gawat ke konten main HP itu. Jangan ke konten main HP lain. Uji buku itu. Sebab apa? Profesor itu tahu HP ini buatan aku dia. Yang paling tahu sebelum mesin-mesin ini aku dia. Begitu pun Allah nyiptakan manusia. Kalau aku yang nyiptakan manusia, bagaimana cara mengobati penyakit manusia? Bagaimana mereka yang bakal sakit menyebabkan segala macam bencana yang ada pada diri? Maka ada tegahan, ada aturan. Nah, tinggal kali gitu. Ya. Aman kita olahraga, kita terabas batasan itu sudah. Timbul penyakit kencing netes tadi. Nah, penyakit ini disebabkan apa? Salah satunya kata ahli medis dalam onani. Ya, dapat lagi jalan, dibawa ke rumah, di titik-titiknya masuk di sini awak yang licin-licin dia. La ilaha illallah. Makanya kalau kita punya anak bujang, kalau dia tamat kuliah, lah pegawai,
atau rasa kepengen dengan Tino atau fit kawin kelak. Ya, yang jadi masalah ini kalau dia masih SMP, kalau dia masih SMA, anak yang ingin calon lagi, mari kita ini cewek ngomongin benda-benda anak Tino kita nak, mak belum tak cari kemana tu. Kau fokuslah belajar dulu, fokuslah belajar, ya, kaget dulu nak lagi, ya, cita-cita kau masih panjang, ya, nak dialog ya, nak kita tak dijaga, amanah Allah. Anak itu bukan punya kita, hakikatnya Allah nitip, minta dididik. Sebab di akhirat kita bakal bermusuh sama anak kita kalau kita tidak sukses mendidiknya. Nah, balik ke bab kita. Nah, sekarang cak mana sih wong yang kena penyakit netes, laki-laki atau perempuan istihadah, dia harus masuk waktu. Contoh, kalau kita normal, Pak Bu, kita ini normal nih, kita ini normal. Penyakit apa kok? Ibu-ibu juga misalnya yang cewek-cewek penyakit istihadah. Nah, sekarang misalnya azan zuhur setengah jam lagi, kita butuh sekarang, ya kan? Bahkan kita ini habis maghrib, sholat maghrib, kita tak melakukan perkara yang membatalkan untuk yang 4 jam kemarin kita bahas. Tak ada kentut, tak ada buang air besar, tak buang air kecil, tak tertidur sampai bergulingnya, tak hilang akal, tak mabuk, tak pingsan, tak hilau, tidak nyentuh yang bukan mahram, terus juga tidak menyentuh kemaluan. 4 tidak kita lakukan. Untuk maghrib tadi, pas azan isya, sholat qobliyah gitu, tidak butuh lagi, sah karena kita tidak batal untuk kita. Maaf, misal habis maghrib tidak batal untuk kita, sholat isya dengan untuk maghrib. Semalam suntuk kita ibadah baca Quran tahajud sampai azan subuh. Sholat subuh dengan untuk maghrib tadi boleh tak? Boleh. Ya. Nah. Cuma kalau yang punya penyakit kencing netes atau lagi perempuan yang istihadah, tidak bisa saja, tidak bisa. Sebab dia ini selalu tidak hadas, selalu berhadas, artinya selalu datang pembatal wudu dia. Nah, wong yang cak ini, dia baru wajib berwudu, baru sah wudunya saat lama sewaktu, artinya pas masuk waktu sholat. Misal kita contoh dia nak sholat isya. Kapan dia baru boleh wudu? Pas azan isya. Berkumandang azan isya, Allahu Akbar, baru boleh dia wudu. Baru boleh dia wudu. Ya. Nah, jadi istilahnya jadi pas sudah azan, ya. Nah, untuk masing-masing kenyang sebelum azan boleh. Sebelum azan boleh. Misalnya katakanlah azannya 5 menit lagi, atau katakanlah tinggal 2 menit lagi. Masuklah kamar mandi, maaf ini kalian begini misal, maaf bisa bersihlah, gantilah dengan pembalut, ya. Atau kalau kita ragu sudah masuk azan, misalnya kalau kita agak telat, ya. Ini kan istihadah, kan ya. Azan bersih ke, ganti maaf dengan pembalut baru, ya. Terus langsung wudu, setelah wudu. Ya, dia langsung sholat. Ya, maksudnya kan pakai mukena, lagapi. Pokoknya dari wudu ke sholat itu tidak boleh diselingi dengan kegiatan yang lain. Ya, nah begitu laki-laki kencing netes tadi. Pas azan masuk kamar mandi, maaf, katakanlah kalau memang kencinglah dulu. Terus ganti dalaman yang baru. Ya, ganti dalaman yang baru. Yang itu tadi itu boleh kaget. Aku tinjuk kapas, aku tinjuk flashback dia ada netes misalnya, ya. Habis itu dia langsung wudu. Habis dia wudu langsung sholat. Baik, langsung sholat. Sudah dia pakai baju rapi, sudah wudu tadi, sudah pakai baju rapi, ya, langsung sholat. Tak boleh atau sholat qobliyah. Gua model macam ini tak boleh ada sholat qobliyah. Nah, kok antara wudu ke sholat harus langsung, ya, tak boleh diselingi dengan lain. Karena kok dia ini galak berhadas. Nah, sekarang misal perempuan istihadah ini atau pemimpin kencing netes ini di tengah-tengah sholat keluar, yang berpindah dari darahnya keluar, yang laki-laki tadi kencingnya netes lagi.
Apa hukumnya Ustaz? Sholatnya batal tak? Tidak. Khusus wong cak ini dimaafkan. Karena apa? Dia ini penyakit bukan cak itu kalau kita kan normal. Ya, nah, jadi kalau untuk yang macam ini, yang dua jenis macam ini, perempuan istihadah, laki-laki kencing netes, di tengah-tengah sholat kencingnya keluar, atau perempuan istihadah tadi maaf, darahnya keluar di tengah-tengah sholat, terus kira saja. Karena dia dimaafkan. Ya, tidak jangan lagi, karena dia keluar terus. Selagi memang sholatnya itu dilakukan setelah wudhu langsung sholat. Ya, sudah dia wudhu langsung cepat dia pakai. Ya, sudah dia nutup auratnya, dia pakai mukena dengan rapi langsung sholat. Nah, tidak boleh ada qobliyah, tidak boleh ada kegiatan lain. Ya, kalau seandainya dia ada kegiatan lain, qobliyah aja Pak Bu, qobliyah ada tadi. Keluar netes, maka batal plus bersih kedai awal lagi sholatnya. Misalnya ulah Ustaz ilustrasi aja, kencing netes dari laki-laki deh. Tadi bersihnya masuk azan kan, kencing bersihnya pakai dalam baru, lagi bungkusnya udah wudhu selesai, dia pakai baju rapi. Nah ke masjid ini atau nak ke musolanya lewat ruang tamu di rumah dia masih subhanallah bina sambil ngawasi TV berjalan pelanggaran untuk jamur. Aku bina nonton dulu dia tadi. Apa malah lagi kencing lagi deh. Aku punya haram sah maksud. Ya, aku langsung ke masjid. Tidak, kau bersihkan lagi dari awal. Bersih lagi dari awal. Kencing lagi, bersih lagi, pakai yang baru lagi, baru sholat. Wudhu dulu, baru sholat. Artinya antara wudhu ke sholat itu tak boleh ada kegiatan lain. Nah, ya, paham Pak ya? Jadi buat perempuan istihadah ini, nanti kalau dipakai kaget kita jelaskan. Darah istihadah itu apa sih dikatakan istihadah itu kaget? Di saat pertama karena Ustaz jelaskan tadi, dia datang sebelum 15 hari ke head berikutnya, atau dia di saat head dia datangnya di pojok maksimal head yaitu 15 hari. Ya, paham ya Pak ya? Nah, sudah itu juga untuk yang laki-laki. Misalnya kita ini Pak pernah merasa misalnya sebelum kita taklim, sebelum kita belajar fikih, Ustaz aku dulu itu pernah. Atau misalnya mungkin saja sampai sekarang masih di bangsa Ustaz aku nih kan ya yang video galak juga Ustaz pas lagi suci pecah sen yang lanang itu pecah cepat kencing Ustaz. Aku pun ditekan kedua itu gangguan prostat juga. Padahal aku tidak ada ngawikan yang Ustaz. Tidak ada dia mak, orangnya tadi misal ya. Tidak ada Ustaz, cuma galak yang aku pecah. Pas sudah dan tetapkan hari-harinya ini seret hari keluar. Akhirnya dia was-was, pertama mandi bukanya ada yang setetes. Berarti kencing dan tadi. Nah aku ke tanya waktu Ustaz karena salis tadi, karena penyakit kencing netes, belum tentu. Bisa tidak. Ya. Kalau kita tahu memang penyakit, tiap hari itu tak baca disekar. Nah, kalau sekali bisa jadi penyebabnya apa? Bisa jadi penyebabnya siko. Istinjanya belum benar. Saya mau ceboknya belum benar. Ya, istinja itu cebok ini belum benar. Nah, sekarang cak mana Ustaz? Cebok yang benar secara sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekarang ini ilmu ya Pak ya. Ini melayang kemana-mana pikir. Bunyi ya. Ini contoh banget ya. Ini laki-laki. Misal kita kencing, ya sudah kita kencing. Itu disunahkan. Ya, pertama kalau ritual doa pasti kita baca pasti beribadah yang hilang pasti. Ya Allah masuk mandi dan fawahish wa al-qabihnya. Karena artinya maka itu beribadah yang hilang pasti yang diucapkan. Di saat kita istinja, pertama, ya ini yang laki-laki insya Allah paham. Dari sini ke sini ada urat lurus
ke sini sebelum maaf ya. Ini majelis yang mulia yang memiliki jauh. Kita menyampaikan ini. Dari sini kan di bawah ada urat lurus, nyampe lama. Ada itu biji pingpong itu. Di belakang ini ada tempat keluar air besar. Jadi dari dua bola tadi menuju ke tempat BAB tadi itu ada urat itu nyambung situ. Ada urat yang nyambung. Di antara dua bakso tadi ke belakang itu ditekan di situ di antara itu. Artinya ini di bawah di belakang tempat keluarnya tempat dua bakso tadi itu. Ya. Ditekan di situ. Nah di situ itu kantung kami. Tekan di situ. Nah, ya ditekan di situ. Sambil kita baca doa tadi Allah maksud tadi al-fawahish wa tadi ini terus sambil diurut depan. Sambil diurut depan. Nekannya sedang bukan terlalu kuat, jangan juga terlalu lemah. Terlalu kuat sakit dolit, terlalu lambat beli kaget tegas. Ya setelah ini maaf sensitif soalnya. Ada beli ini asal dia lembut jadi kuat. Nah ya kuat kaget jadi ya. Tapi timbullah pikiran tidak benar lintas. Jadi menggunakan sedang baik. Nah, ya. Sedang sambil kita baca doa tadi. Nah itu seperti kita mengucap ini Pak. Nah disunahkan pada hem. Jadi pada hem itu dari mulut menekan di hari-hari ini. Tiga kali. Ya tiga kali. Bulunya apa? Menghilangkan siswa. Ilustrasinya kayak Pak, misal kalau kita ngisi lain pakai selang, pas lain kita mati apa? Mati kan, dan satu lagi di selang itu dan lagi pas kita tutup kepecahnya masih ada lagi. Artinya di jigo selang itu masih ada sih. Nah jadi itulah barangkali jigo itu masih ada sih. Siswa, nah siswa inilah kalau kita tidak tahu cara menghilangkan itu. Karena kita selama ini ujung-ujungnya yang siswa digunakan kita urut ke depan. Akhirnya pas kita sujud sholat tetap tenaga ini yang sisanya terdorong ke depan keluarlah pas lagi sholat. Nah, mungkin selama kita jauh ya, berarti kencingnya tesnya kita belum tentu juga mungkin cara cebol itu salah. Jadi diurut cek. Kalau masuk tapi terbawa seperti tadi berubah. Urut itu berulang-ulang aja. Sambil membilas jadi setelah itu di ujungnya ada mulutnya. Cuti-cuti banyak ujung membersihkan dalamnya. Selesai. Biasa. Selesai. Kalau kita cuma sekedar modal nyuci ujungnya baik, siswa juga di mana? Masih siswa yang lain galak keluar di tengah-tengah sholat. Atau kadang-kadang bukan keluar di tengah sholat pas kita berjalan dia tekan kita berjalan itu kebocah ya. Akhirnya mungkin siswa tadi itu baru keluar atau pas perut kita terlipat lagi sujud maka dia keluar bisa jadi pas rukuk keluar pas lagi sujud keluar bisa jadi kita juga harus cek juga bagaimana cara istinja kita selama ini cara cek kita yang laki-laki ya kalau yang perempuan nah seperti itu ya cukup dia disiram ya nah cara gosoknya jadi apa ya jadi dia harus digosok cairan digosokkan, disiram, digosokkan. Tidak perlu kita ngelengkup kerja ini kok sampai tidak boleh haram. Kalau masuk puasa batal itu. Ya, sebab di dalam itu kalau masuk sedikit kalau masuk puasa itu batal. Ya, cuma batal. Makanya cukup di luar disiram, masuk luar jadi ke arah dalam berdosa. Ya, di perempuan tinggal disiram. Tapi kalau laki-laki harus model-model tadi. Karena kan sistemnya beda, maka dia kaget takut thinking mereka ini. Paham Pak ya? Kemudian, jadi satu kadang-kadang jelaskan macam ini tak bisa sampai ke mana. Jadi sampai itu harus karena kadang-kadang kita yang pas disampaikan macam ini ada Pak kadang-kadang bertanya, aku ini saja yang bisa sampai itu aku ini lah bukan Ustaz itu. Ya itu tiap hari ya tidak itu Ustaz. Ustaz jelaskan masalah istijab tadi.
baru besoknya ngomong dulu ya salah tidak lagi. Nah, tidak lagi. Selama ini repot, asal sujud pecah kencing yang ustadznya. Kadang-kadang artinya itulah balik-baliknya ketidaktahuan itu penyakit dan dia tidak akan pernah sembuh sebelum kita tahu hukumnya. Nah, siapa biar tahu hukum? Tanya sampai mati pak jadi penyakit. Kapan kita nunggu wilayah itu mulai pening gitu mah kawat dia hukumnya. Nah ini nyawari tidak main kan? Yang ada nyangkut mati, wati dan mati itu uji dia mani. Mati tadi galak keluar lewat kencing, sangkutnya supaya masuk tiap kencing mandi aja dia. Akhirnya kok, ya banyak lagi tagihannya terus. Nyiksa lagi, kebodohan itu muncul. Jadi asal dia nak mandi, asal dia kencing, dia nyekok pasti keluar mani ya. Padahal mandi tak perlu mandi lagi. Cukup dijelaskan bagaimana najis. Selama dia tak bertanya, akhirnya ditanya berdeku dia pak. Oh panjang kau ini. Bertanya berapa lama kau punya kencing? Kau nyangkut tutup mani. Berapa lama? Tak tahu lagi Ustaz. Lama. Lagi SMP dulu. Bayangnya kalau sekarang kita kemudian 40 orang kali. Ya. Bayangkan Pak, bayarnya yang Pak sebelum kita tanya. Bayar kita kencing sekali itu belum tentu sekali Pak. Ya, setiap kencing mandi aja. Nah, kelihatannya naik. Dia nyangkut itu mandi padahal mati. Ya, bekat kita tanya akhirnya dia tahu. Masih ada sekitar 10 menit kurang lebih. Kita lakukan sesi tanya jawab jadwal antara bukan kapasnya dengan jadwal insyaallah. Kita mohon. Kemudian kita cepat di luar pembahasan tidak ngomong. Ibu. Ada pertanyaan? Hukum sholat sewet apa? Baik. Hukum sholat sewet bolong. Ya. Sebenarnya bolong sewet itu sebenarnya tidak jadi masalah. Tergantung bolong itu terbuka dan posisi aurat. Ya. Kalau perempuan, ibaratnya kita ini pakai sepandal sewet bolong, tidak masalah. Cuma bolongannya tidak langsung terjenguk kulit. Lepas itu terjadi tidak terjenguk kulit. Ya, yang jadi masalah ini mungkin pertanyaan beliau ini pas bolong, pas kita tekan meja ini warna kulit terjenguk. Jadi terjenguk. Di saat posisi bolong itu di pucuk dengkul, maka ibarat seperti misalnya tidak pakai celana dalam, maka bolongan itu di posisi terbuka aurat, ya, ada di posisi terbuka aurat maka sholatnya batal, ya, terbuka aurat hukum. Tapi kalau seandainya kalau kita laki-laki di bolong itu di bawah dengkul, sewet tadi itu, maka itu tidak masalah sebab aurat laki-laki dari dengkul sini ke bawah itu tidak tertutup tak apa. Jadi kalau laki-laki itu ilustrasinya misal dia sholat pecah membalik naik mandi tertutup pucuk usai tidak tertutup bawah dengkul tutup dari dengkul bawah tertutup sewet itu ke sini ke bawahnya dari bawah dengkul ke bawah tidak tertutup pokok di tengah-tengah betis sewet tinggi tidak baju mayang salah sebab orang laki-laki itu pucuk usai bawah dengkul ya tidak baju mayang. Kalau nak cerita sah, cuma kalau saatnya dia ada baju sengaja sholat macam itu, kalau hukum sah, tapi makruh. Ya. Kalau perempuan dia wajib lazim harus tertutup seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya.
Jadi kalau bolongnya bukan di anggota aurat yang masih tertutup, kalau yang laki-laki itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau di anggota aurat yang wajib ditutup, maka dia batal secara otomatis. Kalau dia tengok warna kulit, ya masih kok lagi Pak ya? Ada lagi tanya lagi kamu? Iya. Nah boleh. Ini kita lihat, tidak juga bahwa tidak tahu tidak. Dan pola taruhlah Jumatan atau berjamaah, ada yang katanya bagi itu tidak do takwa singkat dia. Kita itu pakai span pas dia sholat waktu Kamu situ ngalangin nih. kelihatan Iya, situ. Situ. Ambilnya. Dapat ya betul. Yang itu ya. Tapi tidak ketat bajunya hijau. Nah bagus pertanyaan ini. Ini sebenarnya masih masuk bab tentang pembatal sholat, tapi tidak buat ditanya sekarang. Nah, jadi salah satu pembatal sholat terbukanya aurat. Nah jadi kalau tidak insya Allah tidak mungkin kena kasus yang sebab dia pakai terku. Ya. Nah, kalau laki-laki macam maaf, Ustaz juga sering kan kalau kita kebetulan zohor mampir ke masjid pinggir jalan kan mesti macam-macam mau mampir kan tentang sholat. Nah, kadang-kadang ada begitu kebetulan dapat di sebelah belakang, sok depan ini semuanya pakai baju yang dia tanya tadi, baju kaos yang ketat baju ini. Pakai celana yang katakanlah misalnya ya, seperti celana tadi itu bukan longgar, ya, mungkin ketat juga celana tadi. Kalau pas dia lagi takbir tidak masalah, ketika apa pun. Nah pas dia rukuk, di situ mulai datang pemantau sholat. Rukuk ya, kita yang di belakang ini dia rukuk, Allah Akbar. Pinggang bajunya, sambung pinggang celana terpisah. Nah, cek itu. Kita tengok lawan boleh tunggu sini. Ya, maaf. Pinggang saya tak beri. Jadi aurat itu, maaf, kata pusat itu di sini Pak. Itu berkeliling ke belakang. Kalau posisi yang ketiga itu maaf. Dari pusat ke bawah kalau dikeliling dari ke belakang itu batal sholatnya, batal. Ya, nanti juga. Tapi kalau sebagian yang keluar, ada yang dengar yang khusus anak mati sholat berlepis yang tetap, kaos yang tetap di saat dia sholat terbuka lah pinggangnya batal. Otomatis itu. Karena kalau di saat dia rukuk terpisah. Pinggang baju sama pinggang celana itu pasti terpisah pas di rukuk. Terbuka aja kan? Aku terlihat tak boleh bajunya, makanya baju koko itu agak landung kan? Kalau kita pakai peluk langun kayak kita pakai kemeja, ya, pas kita pakai karena dia mulai beri pinggang, walaupun kita rukuk terangkat dikit itu tidak batal dia nyingkrang di pucuk pinggang celana tadi, dan itu otomatis batal. Kecuali kalau misalnya dia pakai kaos dalam putih, ya, pokoknya kaos dalam lah, yang mana kaos dalam itu dia bisa keju sepan, kaos dalam agak panjang juga, ya, sudah tuh ikatnya pakai ikat pinggang, pas di rukuk, atau kalau mungkin tersingkap bajunya dan itu masih ada kaos itu nutup, itu barangkali ada, karena ada buka. Tapi kalau misalnya memang kaos itu singkop kalau baju dipakai, kata lapisan dalam lagi, di saat terpisahnya pinggang celana sama ujung baju tadi, maka otomatis hukumnya batal. Ya, yang macam ini kalau dia umurnya lebih muda dari kita boleh kita ajak kita ngomong dengan belum lama ya, lemak sholat kau belum lambat atau kau agak di rumah ulang sholat kau nggak salah, kenapa batal sholat kau tadi karena pinggang kau terbuka itu. Minimal Pak, tidak diturutin atau tidak diturutin minimal kaki di pinggirnya lewat dulu berarti. Walaupun mungkin dia tidak ilmu, tapi telah jadi ilmu untuk dia. Di saat dia makan pulang itu pikir dia dengan nasihat itu tadi, ya. Nah yang jadi masalah itu bisa kadang-kadang nak kita sampai ini, maaf, kadang-kadang mau ini lebih tua dari kita, nah ini yang agak disayang dikit. Cuma bagaimanapun kita sampaikan dengan pelan-pelan. Jadi kita sampaikan dengan pelan-pelan, biar mungkin bisa jadi mungkin walaupun saat itu dia tidak ilmu, karena kita mungkin jadi mudah, tapi insya Allah itu tetap bakal jadi bahan ilmu untuk dia.
pasti suatu saat bakal dipikir dan tidak akan diulangi. Walaupun saat itu ekspresi dia bercanda dan bingung. Ya, insya Allah sudah ada Pak ya. Sebelum kita tutup, yang Ustaz jelaskan paham nggak? Dari 40 perempuan siapa tadi? Paham Pak ya? Nah, paham. Jadi Ustaz ini sering galak kisahnya pengen macam ini banyak ngomong, galak ngulang-ngulangi pembahasan. Karena apa? Ustaz itu kadang-kadang nyangkut kecepatannya api yang disampaikan itu macam-macam tidak paham. Ya, karena kadang-kadang kitab ini Pak bukan di sini kayak dibahas di tempat lain. Kadang-kadang karena nyangkut malam ini jadwalnya di sana akhirnya pantas isi kitab bukan di sana. Kita ulang lagi bahasan. Wallah langsung. Al-Fatihah berkabul wa ta'ala min kulli sul wa ila rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna lillahi wa ja'alna min syarril mu'minina wa la tuwallina wa la yaswad ولا تجعلنا ممن فعل فأمرك وأصاب وحسبنا الله والوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم إنه من تقبل الكريم تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.